Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan alhamdulillah hari ini dari semalam itu hujan deras di Tegal ya. Mungkin di daerah kawan juga sama mengalami hujan atau mungkin juga enggak, yang jelas adem lah, enak. Nah, kali ini di hari yang adem ini ada satu cerita datang dari Mas Arifin di Jawa Tengah. Tidak menyebutkan daerahnya itu daerah mana. Mas Arifin itu menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh bapaknya, namanya Pak Udin. Nah, Pak Udin ini mengalami kejadian horor ini beberapa tahun sebelum Mas Arifin lahir. Mas Arifin sendiri itu lahir 1987. Nah, si Pak Udin ini mengalami, ya memang udah gede, udah waktu-waktu mau menikah gitu ya, usia-usia segitu. Nah, Pak Udin itu mengalami hal ini itu sekitar tahun 84. Ya, jadi 3 tahun sebelum Mas Arifin itu lahir. Nah, di usia-usia yang udah lumayan cukup matang waktu itu, Pak Udin ini punya, atau Mas Udin aja kali ya, karena ceritain si Pak Udin waktu masih muda. Nah, Mas Udin ini punya beberapa orang kawan ya. Kadang kalau misal nggak ada kegiatan, nggak ada kesibukan apa, ini tuh suka ngumpul-ngumpul beberapa teman-temannya, itu suka jalan-jalan, terus kayak ngadain semacam piknik-piknikan, semacam itu gitu ya. Bawa tikar, kadang iseng mereka itu sampai bikin tenda-tendaan. Jadi kayak, yuk kita main itu, yuk main tenda-tendaan, main kemah-kemahan gitu, kayak bocah aja. Dan memang bener, alasannya mereka main kemah-kemahan tersebut itu karena keinget masa-masa dulu sewaktu masih anak-anak, itu kayaknya seru banget ya. Nah, ini si Pak Udin ini, Mas Udin ini, dengan beberapa teman-temannya yang seumuran, tinggal satu kampung, dari dulu pun mainnya bareng gitu ya, dari kecil. Ya sudah, akhirnya yang lain juga setuju, ya udah yuk kita adain. Nah, mereka itu udah mengadakan acara tersebut itu selama udah beberapa kali lah, udah sekitar 4 kali, dan itu pun lumayan cukup berjarak ya, kadang 2 minggu sekali, kadang juga sebulan sekali. Dan memang momennya itu mendukung karena lagi musim kemarau, lagi musim kering. Ya sudah, akhirnya di ini yang keempat ini mereka pun memutuskan untuk berkemah itu di suatu tempat, masih di kampung di sana. Kadang ada yang dekat sungai, dekat apa gitu ya. Nah, ini tuh ada satu area yang di situ tuh pemandangannya tuh sebenarnya ya lumayan cukup bagus ya. Agak sedikit berbukit, agak sedikit naik ke atas, tapi memang nggak tinggi-tinggi banget lah. Landai gitu ya. Cuman di situ karena posisinya letaknya itu beberapa meter lebih tinggi dari dataran yang ada di sana. Jadi kalau misal berada di puncaknya di situ, di ujung sana yang lumayan cukup luas juga, rindang. Nah, ini tuh enak, bisa melihat pemandangan sekitar gitu ya. Nah, dari situ pun akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah di tempat tersebut. Meskipun tempat itu tuh sebenarnya tempat yang terkenal atau dikenal oleh warga itu sebagai tempat yang angker. Karena apa? Di atas sana itu ada sebuah makam tua. Makam yang enggak tahu itu punya siapa. Mas Udin sendiri dengar-dengar dari warga, oh ini makamnya mbah ini gitu ya. Cuman asal muasalnya ya Mas Udin percaya itu makamnya mbah ini. Cuman masih ada pertanyaan juga. Nggak 100% percaya gitu ya. Itu kan cuman kata orang. Dan sewaktu Mas Udin masih kecil itu nggak ada informasi itu sama sekali mengenai makam si mbah ini gitu. Didapat informasi tersebut setelah Mas Udin lumayan cukup gede. Itu sebuah nama itu muncul gitu. Itu makamnya ini, padahal yaitu tadi asal muasalnya dari mana, informasi itu didapat dari mana, itu nggak tahu. Bagaimana kita tahu kalau itu makamnya si mbah ini? Orang nggak ada tulisan, nggak ada apa, nggak ada saksi hidup, nggak ada apa. Itu nggak ada yang tahu gitu ya. Cuman ya sebagian warga itu
kayak menerima begitu aja. Mas Udin juga sama seperti itu. Oh ya sudahlah, diterima aja namanya itu, meskipun ya itu tadi ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, masalah itu tadi, teman-temannya itu sebenarnya udah sempat ngomongin sama Mas Udin. Din, menurut kamu kalau di sana aman nggak, kata si temannya gitu kan. Kalau menurutku sih aman-aman aja, toh kita nggak ngapa-ngapain. Kita kalau berkemah kan ya cuman begitu-begitu doang, nggak yang aneh-aneh gitu ya. Oh ya wis lah kalau gitu, tapi nggak apa-apa nih gitu. Ya udah, tanya aja yang lain gitu kan. Kalau yang lain pada setuju di sana, ayo. Cuman di sana itu mantap, kata si Pak Udin. Pak Udin sendiri udah beberapa kali ke tempat itu dan nggak menemukan apapun. Maksudnya dalam artian sesuatu yang horor, sesuatu yang mistis, ketemu sama setan atau apa, itu nggak pernah. Ya memang kesananya tuh siang hari ya. Nah akhirnya apa? Teman-temannya pun setuju. Ada 6 orang seusia gitu ya, itu udah usia dewasa lah boleh dibilang. Usianya itu udah 20 tahun ke atas semua. Mereka pun siap-siap, dan hal itu akhirnya apa? Diikuti sama ini generasi-generasi mudanya yang lebih muda. Mereka pun jadi ikut-ikutan. Cuman kan apa? Mereka itu spotnya ya nggak mau berdekatan lah gitu. Lagian oh sana lah, jangan deket-deket, kata timnya Pak Udin dan kawan-kawan. Sana agak kesanan, kalau nggak nyari tempat yang lain, intinya begitu. Cuman ditiru. Gitu sih, itu tuh mau kemah tuh mau di mana gitu. Nah nanti yang lain, yang anak muda lebih muda itu juga bikin semacam itu, termasuk yang anak-anak kecil, karena anak kecil kan ya di sekitaran rumah di situ aja. Nah ini Pak Udin berangkatlah berenam menuju ke tempat tersebut, di mana hal itu tuh udah sempet jadi omongan warga juga. Kalian itu macam-macam aja, kayak kok di sana yang ada kuburannya. Alah enggak apa-apa gitu pikirannya sih itu kan, Mas Udin dan kawan-kawan. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, sebelum kelupaan, kasihan ada yang muter-muter dari sini dari tadi. Bawang goreng Nyai Wiji, mohon izin promo sebentar. Bawang goreng Nyai Wiji ini bawang goreng yang renyah, bawang goreng murni tanpa campuran apapun. Saat dibuka langsung aroma bawangnya itu kuat banget. Nah kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, semoga paketnya sampai dengan selamat. Kawan-kawan yang mungkin penasaran belum memesan, bisa didapat di toko online ya, kayak Shopee, atau ya nanti ada di deskripsi di bawah ini, termasuk nanti muncul nih ada apa namanya produk-produknya gitu. Stoknya terbatas kawan-kawan, buruan bagi yang berminat. Terima kasih banyak, itu aja. Plus satu lagi kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo, di mana cerita-cerita lama ditampilkan lagi di sana dengan memakai atau meminjam suaranya Mbah Warmo. Terima kasih banyak atas dukungannya. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Arifin mengenai pengalaman bapaknya Mas Udin. Bapaknya Mas Arifin namanya Mas Udin, Pak Udin atau Mas Udin. Nah, singkat cerita, mereka tuh berangkat menuju ke sana. Singkat cerita lagi, kemah pun dibikin di situ ya. Rencananya mereka di sana itu biasanya cuma 1 malam, nanti turun lagi lah. Nah hari itu mereka kan berangkat itu siang ya, sekitar jam 10 atau setengah 11 gitu. Nanti sampai sana ngeberdiriin, masak-masak, nanti makan siang di situ, nanti lanjut makan malam, ngobrol-ngobrol, istirahat kayak gitu, atau begadangan atau gimana. Nanti esok paginya baru mereka bongkar dan mereka itu pulang lagi. Itu rencananya sesimpel, sesederhana itu. Nah, saat lagi Pak Udin sendiri itu bukan bagian memasak, dia itu bagiannya itu bikin tenda. Kan dibagi-bagi gitu kan. Mas Udin sendiri tuh memang nggak bisa masaknya tuh nggak terlalu bagus, dan akhirnya sudah tenda itu kan gampang, udah prak udah berdiri. Sementara masak ini kan lumayan cukup memakan waktu. Nah ini Mas Udin sama satu temannya lagi itu udah selesai tuh ngeberdiriin tenda dan lagi bersih-bersih di sekitaran tenda tersebut ya. Takutnya ada binatang atau apa. Nah itu dia dibabatin lah biar agak lumayan cukup terang juga di sekitaran sana. Pemandangan di samping terlihat, angin pun berhembus lebih kencang daripada di bawah sana.
Tenda pun dibikin ya dipasaknya gitu, itu benar-benar lumayan cukup kencang. Takutnya nanti kalau misal malam anginnya lebih gede, tendanya kabur gitu kan, lucu. Soalnya ini tendanya tuh ya tenda-tenda begituan, cuman pakai kain doang kayak gitu. Nah, udah selesai, yang lain masak, Mas Udin itu jalan-jalan keliling. Dan memang ada niatan, aku mau nengokin makam. Makam itu di ujung sana. Sementara mereka itu di ujung sini. Ketutup ada semak-semak, sama ada pepohonan-pepohonan kayak gitu. Bukan pepohonan besar ya, tapi pepohonan kayak pepohonan turi, selong atau apa gitu. Yang ya tapi lumayan cukup rindang di sana. Nah, Mas Udin pun ke situ. Masuk ke sana, Din mau kemana gitu kan? Ini mau lihat-lihat, mau nyari ranting juga buat bakar-bakar. Oh ya sudah, temannya itu istirahat, yang lain masak, Mas Udin jalan-jalan ke situ. Nah, di deket mulai berjalan ke sana, makam itu belum terlihat sampai akhirnya kelihatan makam tadi. Nah, di situ saat udah deket makam, oh ini makamnya ya, cuman makam itu ya kayak tumpukan batu-batu, ada batu bataknya juga di sana, terus ada ya batu nisannya kayak gitu, batu itu udah lapuk banget lah, bener-bener udah lapuk, lumut-lumut yang udah kering, yang warnanya menghitam, itu kayak nyelimutin batu bataknya. Jadi kondisinya seperti itu, tidak terawat. Di sana terlihat juga ada beberapa layah. Layah itu piring yang dari tanah liat, isinya itu ada sesajen-sesajen kering, ada kembang-kembang udah kering juga, ada bekas bakaran-bakaran kemenyan dan sebagainya kayak gitu. Ya, Mas Udin tahu, maksudnya banyak orang yang ya mungkin ke situ minta-minta atau apa gitu, melakukan sebuah ritual lah di sana. Oh, lumayan cukup banyak di sini. Mas Udin pun muter-muter begitu. Nah, di situ ada satu pohon, itu nggak tahu Mas Arifin nggak nyebutin, cuman nyebutnya di bawah pohon tadi ada sebuah batu. Batu itu mirip kayak batu nisan, tapi batu nisan dulu ya. Kayak batu lumayan cukup panjang, bagian sisi satunya itu nggak ada sudutnya, kayak lengkungan begini, terus ke bawahnya lurus, baru di bawahnya itu agak sedikit menyudut. Mirip sebuah nisan yang belum ditancepin gitu, tapi dari batu. Oh ini apa ya, kok mirip batu nisan, kata si Pak Udin dalam hati. Didekatilah si batu tersebut dan akhirnya apa? Diambil sama Mas Udin tadi. Dikiranya yang namanya batu seperti itu kan pasti berat gitu ya. Mau diangkat begini, udah nyiapin tenaga, ternyata apa? Itu enteng, seenteng lempeng kayu begitu. Lah, kok enteng banget? Duh, ini batu atau kayu? Pikirnya si Mas Udin. Ini batu atau kayu? Lah, ini lempengan begini. Bagus di situ dan dibalik, begitu dibalik begini, itu ada semacam kayak gambar, kayak ukiran, tapi ukirannya itu sederhana banget. Itu membentuk membentuk kayak bentuk orang. Orangnya itu ya dengan bentuk sederhana. Kalau yang narator tangkap dari penjelasannya Mas Arifin itu mirip ini manusia lidinya Upin Ipin gitu ya. Cuman garis-garis begitu doang. Kepalanya bulat, mungkin begitu kasih mata wel-wel, terus nanti badannya tuh kurus. Seperti itu. Itu yang narator tangkap. Itu gambarnya sederhana. Lah ini apa ya, batu kok enteng banget seperti ini. Nah dari situ Mas Arifin kan berpikir ini pasti spesial nih. Ini pasti keren nih, apa ya? Tak bawa pulang tak umpetin ya, tak simpen gitu kata si Mas Udin. Akhirnya batu itu pun diambil dan diam-diam itu disembunyikan oleh Mas Udin. Mas Udin sendiri itu kan bawa tas yang lumayan cukup besar, tas ransel, ala-ala orang naik gunung tapi zaman dulu. Ya tasnya nggak sebagus itu, cuman ala-alanya begitu ya. Dibawa ke sana lewat. Dari kejauhan itu udah ngelihat dulu, ini ada temannya atau enggak. Ternyata di pintu belakang tenda itu enggak ada siapa-siapa. Mas Udin pun langsung ke situ buka tenda. Si ini langsung ambil kain dari tasnya, langsung dibungkus, dimasukin ke dalam tas tersebut. Tapi, aduh nanti gimana ya? Nanti dulu deh, itu dikeluarkan lagi sama Mas Udin. Nanti dulu deh, nanti ketahuan kalau taruh sini, kalau misalnya ada orang mau mindahin apa, keluarin lagi. Ditaruh di sana di sebuah pohon, di bawahnya di situ ya,
selipin begitu aja. Mas Udin pun balik ke teman-temannya. Singkat cerita, makan siang pun makan siang pun mulai. Udah siap waktu itu. Din, makan Din gitu kan. Oh iya, siap. Akhirnya makanlah mereka itu. Dan anehnya tuh begini kata Mas Udin. Ini makanan perasaan baru matang gitu ya. Dan yang lain juga bingung. Ini makanan masakan baru matang. Tapi begitu dimakan, rasanya sih sama, enak, ada rasa. Cuman apa? Kok udah adem secepat itu dalam hitungan mungkin 1-2 menit gitu ya. Ini baru matang, sayurannya aja itu juga baru sop-sopannya itu baru matang. Tadi itu baru diangkat, masih ada uap-uapnya. Ini begitu dituangin jadi sayur adem. Lah, kok jadi adem begini gitu? Iya ya. Apa saking dinginnya? Padahal yang nggak dingin-dingin banget di situ. Cuman memang angin itu berhembus. Dan itu nggak masuk akal lah menurut Mas Udin. Ini harusnya tuh butuh waktu setidaknya untuk adem segini itu 10-15 menit harusnya gitu ya. Ini kalau di rumah normal bahkan 15 menit aja yang namanya sayur baru matang itu masih anget-anget gitu ya. Ini kok udah adem jilem kayak masakan siang di sore hari gitu. Itu udah bener-bener suhunya itu udah suhu ruangan sekitar situ. Ini aneh banget. Sudahlah, makan aja gitu. Ya dimakan tetap habis. Nah, udah mereka pun rebah-rebahan di sana dan alangkah kagetnya juga mereka tuh baru sebentar. Tadi kan makan siang ya, sekitar jam 12 atau setengah 1 siang. Mereka tuh baru tidur-tiduran di sana. Ada yang ya ngobrol-ngobrol di luar tenda, ada yang rebah-rebahan di tenda sambil ngobrol-ngobrol, sambil bercanda-canda gitu kan. Tapi mereka tuh ngerasain kok ini udah mulai gelap ya gitu ya. Dan mereka tuh nggak ada yang bawa jam. Ya zaman segitu gitu ya. Handphone nggak ada, jam tangan itu juga olah gaya banget pakai jam tangan kayak mau ngapel, itu pikirannya tuh seperti itu. Dan Mas Udin sendiri nggak punya yang namanya jam tangan, teman-temannya juga nggak punya, nggak ada lah. Mereka tuh nggak ada satupun yang bawa jam. Dan ini kok cepet banget perasaan baru saat tadi ya, itu udah mau maghrib aja. Bukannya mendung, bukannya apa, tapi waktu itu seolah-olah berjalan itu cepet banget. Dan akhirnya sudah. Karena memang udah mulai gelap, mereka pun mempercepat gitu. Ranting buat nanti bikin ini. Terus makanan-makanannya kayak gitu pun disiapkan buat bakar-bakaran gitu kan. Akhirnya malam hari pun tiba, bener-bener cepet. Saat malam hari tiba, mereka tuh ya ngobrol gitu kan. Kalian ngerasa ada yang aneh enggak sih? Iya aneh. Kok cepet banget ya siangnya gitu. Iya, aku juga ngerasa kok cepet banget siangnya. Apa ini karena ini tempat angker ya? Ada yang bilang seperti itu. Bisa jadi sih gitu ya, tapi nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa gitu. Cuman ini kok waktu cepet banget. Kalau waktu cepet banget kayak gini, berarti nanti umur kita tambah pendek dong. Ada yang bilang seperti itu. Iya juga sih, cuman ya ndak apa-apalah sehari. Ada yang nyeplosin begitu. Udah mereka pun ngobrol-ngobrol di tengah kebingungan tersebut. Mereka bikin bakar jagung dan singkong dibakar kayak gitu. Itu pun matangnya cepet banget. Tuh ini gampang. Kayak ini loh. Kayak waktu itu dipercepat menurut mereka. Ini kok bisa seperti ini? Kenapa ya? Sudahlah dimakan. Krauk, udah habis. Mereka ngobrol-ngobrol sebentar, mungkin baru sekitar 1 jam. Yang ngerokok, yang lagi ngopi. Kopi pun cepet banget ademnya waktu itu. Iya, kopi cepet banget adem. Terus kok begini? Nah, baru sebentar mereka itu ngobrol. Tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok. Ayam jago gitu itu udah mulai di bawah sana ya, punya warga. Ada yang berkokok gitu kan, wah ada yang nggak beres nih. Kan dulu ada mitos-mitos seperti itu ya, misalkan malam hari ada ayam berkokok, itu ada yang bilang, oh nanti bakalan ada yang hamil di luar nikah gitu, ada yang bilang seperti itu. Nah mereka termasuk Mas Udin dan kawan-kawan pun yang percaya seperti itu. Kok iya ya, kok begini ya, padahal itu udah pagi. Di ufuk timur sana, itu udah mulai kelihatan
Dan itu cepet banget gitu. Loh, udah pagi, kita baru ngobrol. Begitu udah pagi, mereka pun langsung panik. Ini nggak beres, sumpah di sini nggak beres. Yuk, diberesin, kita pulang. Nah, lagi beres-beres seperti itu, Mas Udin pun ngambil itu tadi, yang mirip batu nisan tersebut, dimasukin ke dalam tas secara sembunyi-sembunyi. Ya, memang nggak ada yang menyadari hal tersebut, tapi hari itu, waktu itu benar-benar cepet. Tahu-tahu udah pagi, tahu-tahu udah terang banget. Yuk, kita pulang. Akhirnya mereka pun turun ke sana, turun ke bawah. Udah sesampainya di bawah sana, mereka juga bingung gitu ya. Saat tiba di bawah situ, normal ya, di sini normal, kata salah. Normal apanya? Ya maksudnya normal-normal aja gitu kan. Nah, ini orang-orang itu pun udah pulang gitu kan. Iya, udah pulang, dan mereka tuh nggak curiga apapun. Memang biasanya satu malam ya, tapi yang mereka rasakan, Mas Udin dan kawan-kawan itu seperti itu. Waktu kok rasanya memendek. Perasaan kita baru nyampe di atas itu baru sebentar banget, capek pun bahkan belum hilang, kok tahu-tahu udah pagi lagi, kita nggak sempat tidur gitu kan. Ini aneh gitu ya. Saya sudah, mereka pun pulang ke tempat masing-masing, Mas Udin pun pulang ke rumah. Nah, itu dia, saat pulang ke rumah itu, justru Mas Udin mengalami sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau di atas sana, Mas Udin kan ngerasa waktu itu berjalan cepat banget. Sementara saat sampai di rumah, itu kan sampai di sana itu waktu itu udah siang ya, sekitar jam 10-an. Begitu masuk ke sana, tas pun ditaruh di kamar. Mas Udin pun bilang, aku ngantuk banget, belum tidur. Akhirnya apa? Mas Udin pun tidur, istirahat gitu ya. Nah, begitu istirahat, ya dia bangun-bangun itu di rumah itu kan ada jam ya. Waktu itu sekitar jam 10. Mas Udin tidur gitu kan, blok. Wah, tidur itu udah pules banget, capek juga, itu nikmat banget. Akhirnya apa? Mas Udin pun bangun. Begitu bangun, ngeliatin jam. Itu baru lewat 10 menit. Jam 10 lewat 10, gampangannya begitu. Loh, kok jam 10 lewat 10? Perasaan tadi aku udah tidur lama banget. Mas Udin pun ke sana. Mak, itu jamnya bener nggak sih, Mak? Bener, Din. Nah, di ruang tamunya Mas Udin juga ada jam. Akhirnya dicek di sana, bener jamnya sama gitu, jam 10. Aku itu tidur udah lama banget, kata si Mas Udin. Akhirnya apa? Ya lah gitu kan mikirnya. Kemarin cepet banget di sana. Giliran sampai rumah, kok waktu seolah-olah berjalan lambat. Mas Udin pun melakukan aktivitas apapun itu ya di rumah tersebut, dan jam itu seolah-olah kayak nggak bergerak lah. Baru 5 menit. Aku padahal udah ngapa-ngapain, aku udah mandi, aku udah makan, aku udah nyetrika baju, kok baru 5 menit? Ya nggak mungkin lah, harusnya 1 jam. Cuman kok ini 5 menit? Nah, di situ Mas Udin pun masuk ke dalam kamar, merenung dia. Apa yang terjadi ya? Kok waktu berjalan lambat, sementara di atas sana, waktu itu berjalan cepat banget. Mas Udin pun ngelirik ke arah tasnya. Apa jangan-jangan gitu ya, ngaruh ini dengan apa yang aku temukan, dengan apa yang aku bawa ini. Dibukalah sama Mas Udin itu tadi, dibuka, ditaruh di meja. Brek, ini kenapa ya, kok jadi seperti ini? Nah, setelah itu aneh lagi, waktu itu berjalan cepet. Baru narok begitu, yaitu kan tadi baru jam 10 lewat gitu ya, jam 11 pun belum ada. Tahu-tahu udah azan zuhur. Udah azan, kata si Mas Udin. Mak, itu azan apa, Mak? Azan zuhur lah, Din, gitu. Itu zuhur gitu, zuhur. Hah? Itu duhur gitu kan. Kok cepet banget, Mak? Cepet apanya, kata si maknya. Nah, emaknya, bapaknya itu rasanya normal. Cuma Mas Udin doang yang merasa hari itu tuh cepet banget. Akhirnya apa? Mas Udin pun ambil wudhu, terus sholat zuhur waktu itu kan. Nah, begitu sholat zuhur, udah duduk sebentar. Sumpah ini tuh nggak beres ini, kata si Mas Udin. Pasti ini nih gitu. Apa yang baru mikir-mikir segitu, kedengeran azan lagi. Adzan asar. Mak, itu azan apa lagi, Mak? Asar, Din, udah asar gitu. Mas Udin pun bingung. Sumpah ini aneh. Akhirnya ngomong sama emaknya sama bapaknya. Pak, Mak,
Aku mau cerita katanya. Mau cerita apa, Din? Pak, aneh. Aku waktu di atas sana, diceritakan semuanya. Waktu itu berjalan cepet banget, Mak. Kita nggak sempet istirahat, nggak sempet apa. Tahu-tahu udah pagi, Mak. Terus apa? Kita turun, itu lama banget. Tadi aku masuk ke sini, itu rasa-rasanya tuh kok waktu nggak berjalan ya. Ngapa-ngapain kok baru 5 menit aku udah mandi, udah begini-begini. Itu baru 5 menit, Mak. Lah, terus tiba-tiba, Mak. Ya, tahu-tahu masuk zuhur, tahu-tahu masuk asar. Dan adzan lagi di luar itu udah gelap, itu udah masuk maghrib. Nah, Pak ini tuh masuk keluar apa namanya? Udah maghrib sekarang. Bapak sama ibunya itu ya biasa, ya memang udah maghrib gitu. Emang kenapa sih kamu kenapa sih Din gitu kata si bapak sama ibunya. Dikiranya kamu waras enggak sih Din? Kamu kesambet jangan-jangan kata orang tuanya malah digituin. Mak enggak lah aku enggak kesambet, mau kesambet apanya? Ya orang kamu ngomongnya kayak gitu kayak orang linglung kata si itu kata emaknya. Masa mak aku kayak orang linglung mak? Aku ya memang bingung mak. Ini aku cerita tadi begitu, mas sama bapak nyambung ndak? Ya nyambung. Kamu cerita apaan sih? Lah kan tadi udah tak ceritain mak. Ya itu masalah di sana cepet di sini lambat terus jadi cepet lagi. Itu kenapa ya mak? Ya nggak tahu kata si emaknya. Cepet apaan orang biasa aja. Emas sama bapaknya itu nggak merasakan apapun, cuma Mas Udin doang yang merasa waktu itu kayak dipermainkan dan akhirnya apa? Malam itu Mas Udin pun masuk ke dalam kamar lagi ngeliatin itu ya yang tadi ditaruh di meja. Nah, setelah ditaruh di meja disebut ini apa sih ya kayak gini ini nggak bener. Besok mau tak balikin lagi ke sana, pasti gara-gara benda ini. Udah mulai ada kecurigaan seperti itu. Akhirnya apa? Dibungkus lagi kan pakai kain itu ndak tahu sarung, ndak tahu kaos, ndak tahu apa, dimasukin ke dalam tas lagi, cerep, disimpan di pojok kamar di sana. Kelap kelip 1 jam. 1 jam Mas Udin nggak ngapa-ngapain, golar-goler keluar kamar. Emak sama bapaknya itu juga lagi ngapain sih mereka berdua kok nggak selesai di ruang belakang sana. Ini kan udah malam gitu, ngeliatin ke arah jam belum ada 6:30. Belum ada 6:30 malam. Ini kok berarti balik lagi nih waktu yang lambat gitu. Akhirnya sudah si Mas Udin pun nungguin gitu kan. Jam bergerak enggak sih? Bergerak 1, 2, 3. Itu sampai detiknya itu dihitung sama Mas Udin. Cuman ya segitu-gitu aja. Ini jamnya salah nih. Bolak-balik ngeliatin jam sampai bapak sama ibunya tuh, Din, kamu kenapa sih Din? Dibegituin. Din, udah gitu kan, udah tenang. Kamu istirahat ya kamu. Mak, kenapa sih mak? Jadi Mas Udin itu ngerasa kalau emaknya itu lagi apa ya? Ngelihat Mas Udin tuh bermasalah gitu ya. Ini, mak, aku udah apa-apa mak gitu. Iya, tapi istirahat aja Din. Kamu dari tadi tak liatin kayak orang bingung, bolak-balik ke sana tuh. Aku bingung mak, jamnya tuh nggak jalan apanya orang ya jalan normal. Ini mak jam berapa mak? Ya itu jam 6:30 gitu. Bener ya, tapi aku kok ngerasa lama banget. Akhirnya apa Mas Udin pun sama bapak sama ibunya di situ nongkrongin gitu aja. Ya lama juga. Rasa-rasanya itu udah berjam-jam sampai duduk di situ tuh punggung sama ini sampai pegel gitu. Mas Udin pindah belum jam 7 malam. Sumpah ini waktu nggak beres. Ini waktu nggak bener. Kenapa ya? Gara-gara itu nih, pasti nih gara-gara itu. Mas Udin pun akhirnya masuk ke dalam kamar lagi di sana, mikir keras banget. Aku ngerti kata si Mas Udin. Kalau ini dikeluarin, waktu itu berjalan cepat. Tapi saat dimasukin ke tas, kayaknya waktu itu berjalan lambat. Apa iya seperti itu? Masa sih? Tak coba, akhirnya dikeluarin lagi. Begitu dikeluarin lagi, beneran waktu itu rasanya tuh cepet banget. Sampai Mas Udin ya mencoba gitu, keluarin, masukin gitu kan. Ya lagi-lagi sama Din, kamu kenapa sih bolak-balik longak-longok di kamar gitu? Kenapa kamu nyariin siapa? Enggak pak, enggak bu gitu kan. Nah akhirnya apa, bapaknya kan curiga ya, pas dilongok begini, Din, itu apaan Din? Pak. Mas Udinnya kaget. Itu apaan Din? Kamu itu apa gitu kan?
Loh itu kok kayak nisan, kata si bapak. Itu kok kayak batu nisan, kamu ngambil dari mana gitu. Pak, aku nggak ngerti Pak, ini batu nisan atau apa. Terus jadi gini Pak, kemarin aku itu kan posisinya dikeluarin ya, dibuka. Pak, aku kemarin waktu di atas sana itu nemu batu ini Pak, berada di pohon, terus udah aku ambil. Lah kamu ngapain gitu kan, kamu kan tahu di situ tuh tempat yang dikeramatkan sama warga juga. Terus ngapain kamu ngambil-ngambil seperti itu? Enggak Pak, soalnya ini bagus Pak, lihat nih Pak, ini kayak gini. Ya memang ya batunya sih nggak bagus banget, cuman menurut Mas Udin itu bagus, ada gambarnya, ada gambar orang manusia lidi itu kayak yang dipin-ipin gitu. Gambar kayak gitu doang, bagus apanya, balikin lagi ke sana Din. Rencananya begitu Pak, nanti pagi mau tak balikin. Mas Udin nengok ke arah jam 12:30. Pak, ini jam berapa? 12:30 pagi. Tuh kan Pak, cepet banget kan Pak. Cepet apanya, orang dari tadi kamu kan cerita ngalor ngidul banyak banget, cepet apanya. Udah bawa mau tidur, udah ngantuk. Iya Pak. Nah ini berada di luar begitu doang. Mas Udin ngeliatin jam itu jalannya normal. Tapi begitu meleng, jam itu tuh udah pindah dengan cepatnya, kata si Mas Udin. Sumpah ini aneh. Ini pikiranku doang atau aslinya seperti ini ya, aku nggak ngerti. Dia pun berusaha mencari tahu, cuman waktu itu terlambat. Dalam artian begini, udah masuk waktu subuh, baru sebentar banget gitu ya. Ini udah masuk azan lah, ini azan subuh gitu kan, udah azan subuh, akhirnya sudah itu pun dimasukin. Udah masukin ke sana. Aku mau bawa lagi ke sana. Aku mau ngajak si Dirno. Dirno itu salah satu temannya Mas Udin yang ke atas itu. Udah dimasukin ke dalam tas. Nah ini dari subuh, itu kan masih gelap ya, masukin itunya. Kok nggak terang-terang gitu kan. Aku nungguin. Iya ininya tak. Jadi Mas Udin tuh kayak udah tahu. Masukin tas. Ini terangnya tuh lama. Tapi begitu dikeluarin, terangnya tuh cepet. Akhirnya dikeluarin sebentar. Nah ini udah terang, udah sekitar jam 8 pagi. Langsung ke sana ke rumahnya Dirno, tapi ini dimasukin lagi biar lama. No gitu kan. Iya Din, kenapa Din? Itu anterin aku. Kemana? Ke atas. Ke atas mana? Yang kemarin buat camping. Emang ngapain gitu kan? Ini aku mau naruh sesuatu. Apaan Din? Wis pokoknya gitu ya. Aku kemarin ngambil sesuatu di sana. Kamu tahu nggak, semalam aku didatengin genderuwo. Ceritanya Mas Udin itu diplesetin. Jadi supaya si Dirno itu nggak tertarik dengan benda tersebut. Kalau tak ceritain ini kok rasa-rasanya gitu ya, memperlambat waktu atau mempercepat waktu, ya pokoknya ngerusak gitulah. Kalau misal tak ceritain begitu, Dirno pasti mau nih. Makanya itu tadi, kamu ngambil apaan? Aku ngambil nisan. Semalam didatengin genderuwo, rumahku itu dibeginiin, diorok-orok katanya begitu kan. Masa gitu kan? Iya anterin. Yo anterin. Akhirnya dianterin naik ke atas lagi ke sana. Masih pagi. Kok masih pagi ya, kata si Mas Dirno-nya. Cuman Mas Udin jaga rahasia. Din, aneh ya Din ya, kemarin juga lama banget gitu kan. Iya kemarin lama. Jadi yang berdekatan sama Mas Udin itu ya begitu, ikut mengalami juga. Kadang mereka menyadari, kadang enggak. Kalau orang tuanya Mas Udin itu enggak menyadari, tapi teman-temannya yang satu tenda kemarin itu menyadari ada kejadian tersebut. Akhirnya sudah ditaruh di sana, ditaruh lagi di situ. No, kamu gak usah ikut, no. Ya. Akhirnya ditaruh di sana. Mas Udin pun balik keluar dari area tersebut dan akhirnya turun. Nah, begitu turun, waktu itu normal. Nah, ini baru normal. Emang kenapa gitu ya? Nggak apa-apa, dari tadi kamu tahu nggak? Kita itu diikutin sama genderuwo itu. Yang bener Din. Iya no. Ya udah Din, buruan. Akhirnya buruan. Mas Udinnya tuh lari sambil ketawa-ketawa gitu kan. Aku udah iniin si Dirno gitu kan. Si Dirno itu ketakutan. Akhirnya sudah sampai bawah sana, sampai kampung lagi. Itu udah normal, ngomong sama bapaknya. Pak, udah tak ini Pak, kata si itu ya. Oh ya wis lah, syukur, kata si bapaknya. Dan malam harinya itu udah normal ya. Mas Udin itu sekitar jam 10 malam itu habis main dari tempat temannya.
pulang gitu kan, terus tidur. Nah, baru tiduran begini, meremelek, Mas Udin nengok di samping, di kamar di situ, itu ada yang berdiri. Kata Mas Udin, gambarannya itu begini. Manusia, tapi kurus banget gitu ya. Bener-bener kurus banget, badannya pun kecil, yaitu mirip kayak manusia itu, manusia lidinya Upin Ipin. Cuman begini, kepalanya tuh gede, matanya tuh gede banget kayak mau lepas. Rambutnya pun sedikit. Cuman ya begitu, ada warna kulit-kulitnya coklat kehitam-hitaman, agak-agak mengkilap. Ini berdiri di sampingnya Mas Udin tuh begini, Lor. Disitulah Mas Udin teriak-teriak, bapaknya pun nyamperin ke situ kan. Din, kenapa Din? Pak, aku didatengin begini-begini Pak, gitu kan. Enggak apa-apa. Kata bapak itu ngomong, udah itunya kan udah dibalikin ke sana, ya udah jangan gangguin anakku, kata si bapak. Terus udah nggak ada apapun, Mas Udinnya pun masih trauma gitu ya. Ya coba tidur lagi karena udah dewasa juga ya, coba tidur lagi. Alhamdulillah setelah itu nggak digangguin. Cuman dari sana Mas Udin tuh sempet diruat atau apa gitu ya, dibersihkan lah sama orang pinter, dikasih air-air yang udah dijampi-jampi, udah didoa-doain begitu, dipakai buat mandi, terus dipakai buat minum dan sebagainya. Alhamdulillah ya memang udah nggak digangguin lagi. Ya itu aja satu cerita dari Pak Udin, bapaknya Mas Arifin. Terima kasih banyak atas ceritanya. Mungkin nggak horor-horor yang gimana gitu ya, tapi ya setidaknya ini ada pengalaman seperti itu gitu ya. Oh, ada suatu keanehan yang terjadi di tahun 80-an tersebut, nggak tahu itu apa. Mirip-mirip kayak film science fiction gitu ya, yang bisa mempercepat, memperlambat waktu. Tapi kalau menurut Mas Arifin sendiri, dia tuh punya pendapat sebenarnya yang dimainkan itu bukan waktunya, tapi pikirannya bapaknya, pikirannya si Pak Udin tersebut. Waktu itu hanya mengira, seolah-olah gitu ya. Itu seperti itu. Saat waktu terasa lama, otak itu kayak dibikin stres, bekerjanya berlebihan. Tapi saat waktu terasa lambat, otak itu kayak sebenarnya, waktu berjalan cepat, otak itu kayak ada tidurnya gitu ya. Waktu itu tidur, jadi seolah-olah dia nggak merekam kejadian-kejadian yang ada, dan memorinya itu jadi pendek, akhirnya seolah-olah waktu itu berjalan cepat. Ini menurut Mas Arifin ya, ini keren banget gitu ya, Mas Arifin jempol. Oke, itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan semuanya atas waktunya, atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya, yang sudah berkunjung ke channelnya Mbah Warmo, X Lapak Horor juga terima kasih. Tentu saja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.